Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Yolanda Ibrahim di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu mengenai drama di kelas 8. Mari kita simak materinya bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani yaitu dromai, yang mempunyai makna berbuat, bertindak, bergerak, ataupun melakukan aksi sesuai naskah. Secara umum, drama merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Pementasan drama sering disebut dengan istilah teater. Drama juga bisa dikatakan sebagai cerita dalam naskah yang diperagakan di atas panggung. Secara umum, drama mempunyai dua makna, yaitu secara sempit dan juga secara luas. Drama dalam arti luas adalah suatu pertunjukan yang mengandung cerita dan dipentaskan di depan khalayak umum. Sedangkan untuk dalam arti sempit, yaitu sebuah kisah hidup seseorang yang ditampilkan di atas panggung yang ditonton oleh khalayak umum. Selanjutnya ada sejarah drama. Drama sudah dijadikan sebuah pertunjukan yang dipertontonkan nenek moyang dan sekarang juga masih banyak yang menikmatinya. Nenek moyang melakukan pertunjukan ini sejak beberapa abad silam. Ada bukti tertulis bahwa drama sudah ada sejak abad ke-5 Masehi. Hal ini berdasarkan atas penemuan naskah drama yang ada di Yunani, yang ditulis oleh Asilus, diperkirakan hidup di tahun 525 sampai dengan 256 sebelum Masehi. Isi teks naskah drama pertama kali berisi tentang persembahan kepada dewa-dewa. Selanjutnya ada ciri-ciri drama. Yang pertama, drama merupakan prosa modern yang dihasilkan sebagai naskah untuk dibaca dan dipentaskan. Dan yang kedua, naskah drama boleh berbentuk prosa ataupun puisi. Yang ketiga, drama terdiri pada dialog yang disusun oleh pengarang dengan watak yang diwujudkan. Yang keempat, pemikiran dan gagasan pengarang disampaikan melalui dialog-dialog di wataknya. Yang kelima, konflik ialah unsur-unsur penting dalam drama. Konflik digerakkan oleh watak-watak dalam plot, elemen penting dalam skrip drama. Yang keenam, sebuah skrip yang tidak didasari oleh konflik tidak dianggap sebagai drama yang baik. Dan ciri yang terakhir ada gaya bahasa. Dalam sebuah drama juga penting karena menunjukkan latar masa oleh masyarakat yang diwakilinya. Sekaligus, drama ini mencerminkan sosio-budaya masyarakat yang digambarkan oleh pengarang. Istilah drama sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal itu terbukti dengan istilah-istilah yang sudah biasa kita gunakan, yang pengertiannya hampir sama dengan pengertian dari drama. Berikut ini ada istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat. Yang pertama ada sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara VII, berasal dari kata bahasa Jawa yang artinya sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Dari Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara yaitu artinya pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan atau secara tidak langsung. Yang kedua ada lakon. Istilah ini mempunyai beberapa kemungkinan arti. Yang pertama, dongeng yang dimainkan dalam drama, wayang atau film. Yang kedua, karangan yang berupa dongeng sandiwara. Dan yang ketiga, perbuatan kejadian ataupun peristiwa. Yang ketiga ada tonil. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda toneo yang artinya pertunjukan. Istilah ini terkenal pada masa penjajahan Belanda. Yang keempat ada sendratari. Sendratari kepanjangan dari seni drama dan tari.
Sendera tari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari yang mengisahkan suatu dongeng dengan tanpa memakai percakapan. Yang kelima ada tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain, dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog. Yang selanjutnya ada unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama yang pertama ada alur. Alur yaitu rangkaian insiden dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur drama meliputi bagian-bagian. Yang pertama ada pengenalan cerita, yang kedua ada konflik awal, yang ketiga ada perkembangan konflik, dan yang terakhir ada penyelesaian suatu konflik. Yang kedua ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan suatu tokoh. Dalam pementasan drama, drama mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar insiden dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan dongeng dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama yaitu tokoh yang menjadi sentral dongeng dalam pementasan drama. Sedangkan tokoh pembantu yaitu tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya suatu dongeng dan mempunyai kaitan dengan tokoh utama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal. Yang pertama, paling sering muncul dalam setiap adegan. Yang kedua, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lainnya. Yang ketiga, kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu sanggup dihubungkan dengan tugas tokoh yang utama. Dan yang terakhir, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan tugas tokoh utama. Dari segi perwatakannya, tokoh dan kiprahnya dalam pementasan drama terdiri dari 4 macam, yaitu tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Yang pertama ada tokoh berkembang, yaitu tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau susila selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seseorang yang baik pada hasilnya menjadi seseorang yang jahat. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada tokoh pembantu, yaitu tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran dari tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu kepingan penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Yang ketiga ada tokoh statis, yaitu tokoh yang tidak mengalami perubahan huruf dari awal hingga selesai dalam suatu drama. Misalnya, seorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal drama akan tetap bersifat jahat hingga drama itu selesai. Dan yang terakhir ada tokoh serba bisa, yaitu tokoh yang sanggup berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, tokoh yang berperan sebagai seorang raja tetapi ia juga berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Unsur yang ketiga ada dialog. Dalam sebuah obrolan itu sendiri ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut, yang pertama ada tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh yaitu pelaku yang mempunyai tugas yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain, sifatnya sanggup protagonis ataupun antagonis. Selanjutnya ada wawancang, yaitu obrolan atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh tersebut. Dan yang terakhir ada kramagung, yaitu pertunjukan perilaku, tindakan, ataupun perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring. Unsur yang keempat ada latar. Latar yaitu keterangan mengenai ruang dan waktu.
Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam pertunjukan pementasan. Bagian ini disebut dengan kramagu. Latar juga sanggup dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar sanggup dinyatakan dalam tata panggung atau tata cahaya. Dan unsur yang terakhir ada bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga sanggup menggambarkan susila seperti tokoh, latar, ataupun insiden yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama mempunyai unsur lainnya, yaitu saran pementasan, menyerupai panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Baik, itulah tadi materi tentang drama di kelas 8 sesi pertama. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.